Bayangkan, sedang bekerja, lalu dalam hitungan detik dunia seakan runtuh diterjang ombak tsunami yang dahsyat. Itulah titik balik hidup Ade Djigo. Kejadian memilukan yang hampir merenggut nyawanya dan benar-benar merenggut orang-orang tercintanya menjadi sebuah tamparan keras dari Sang Pencipta. Berada di ambang kematian menyadarkannya bahwa popularitas dan tawa penonton takkan berarti apa-apa saat nyawa sudah di ujung tanduk tanpa bekal iman yang cukup. Kini, sosok Ade Djigo bangkit dengan langkah yang lebih tenang dan terarah. Ia memilih jalan hijrah, menata kembali setiap jengkal hidupnya agar selaras dengan tuntunan Islam. Perubahan ini paling nyata terlihat dari caranya berkomunikasi. Ia kini sangat berhati-hati dalam menjaga lisan, menyadari bahwa setiap kata yang keluar adalah pertanggungjawaban baginya. Komedi bukan lagi sekedar memancing tawa, tapi juga tentang menebar kebaikan tanpa harus melukai lewat ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat jiwa, Allah kembali pertemukan kita malam hari ini dalam program Renungan Jiwa. Malam ini kita akan mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru kita dan nanti kita juga akan bersama dengan seorang tamu inspiratif. Sahabat jiwa, dalam Islam menjaga lisan kita bukanlah sekadar soal etika, melainkan cerminan dari kedalaman iman seseorang. Pernahkah kalian menyadari sahabat bahwa satu kalimat kecil yang kita lontarkan bisa jadi menjadi penyejuk hati bagi seseorang atau justru menjadi luka yang tak akan pernah terlupakan? Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa keselamatan manusia ada dalam cara kita menjaga lisan kita. Untuk itu malam hari ini kita akan membahas mengenai tema jaga lisanmu, jangan sampai menyakiti. Untuk membahas mengenai tema tersebut sudah hadir bersama kita ada seorang ustadz yang nanti kita akan dengarkan juga nasihatnya, yakni Ustadz Saiful Bahri. Kemudian akan ada seorang tamu inspiratif yang akan berbagi kisah terhadap kita semua. Tamu kita malam hari ini sahabat, ia merupakan seorang presenter kondang. Selain itu juga mantan anggota atau personil grup lawak Timlo. Langsung saja saya panggilkan, ini dia Mas Ade Djigo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Ade? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat luar biasa dan selalu ceria nih nampaknya. Insya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ade, Ya. apa nih kesibukannya sekarang? Alhamdulillah masih tetap menghibur namun beberapa lebih spesifik ke konten kreator. Oke. Ya otomotif karena sekarang kontennya lebih banyak membahas tentang motor. Terus sebagai MC, host, nyanyi masih. Dan kayaknya sekarang juga Mas Ade ini sudah juga kerap berdakwah juga ya dengan cara Mas Ade sendiri, betul ya? Lebih ke belajar dakwah. Masya Allah. Lebih Nah, belajar. nanti kita akan membahas lebih dalam kisah inspiratif dari seorang Ade Djigo, sahabat jiwa. Namun terlebih dahulu kita akan dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Ustadz Saiful Bahri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah kenikmatan yang Allah berikan ini memberikan luar biasa inspirasi bagi kita, terutama adalah ketika kita dikaruniai lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita kata-kata sangat penting karena seseorang yang bersyahadat dia statusnya berubah dari yang tadi
tidak berislam, dia menjadi muslim. Dengan kata-kata seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tadinya bukan siapa-siapa, dia berstatus menjadi suami istri hanya dengan kata-kata qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, jadilah dia seorang istri. Dengan kata-kata, bahkan satu kata saja, orang tua kita bisa terluka. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an, wala taqul lahuma uffin. Jadi berkata uff bisa menyakiti hati orang tua. Sehingga agama kita mengajarkan pentingnya kata-kata. Kata-kata harus dipertanggungjawabkan. Dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang terucap ini maka akan ditulis oleh malaikat yang diminta oleh Allah mencatatnya. Luqmanul Hakim pernah suatu ketika menunjukkan di hadapan halayak ramai, dia meminta anaknya, anakku tolong berikan 2 anggota tubuh yang terbaik dari kambing ini. Lalu dipotonglah lidah kambing itu dan bagian jantungnya. Ditunjukkan kepada orang-orang, wahai orang-orang yang ada di sekitar sini, anakku memberikan kepada kalian lidah dan jantung. Itu adalah anggota tubuh yang terbaik. Lalu kemudian tidak lama setelah itu Luqman juga mengatakan, anak-anakku sekarang aku ingin engkau tunjukkan kepada orang-orang bagian tubuh yang paling buruk. Lalu anak Luqman kemudian memberikan 2 potongan yang sama, yaitu lisan atau lidah dan jantung. Dan ternyata sahabat jiwa, itulah yang merupakan anggota tubuh terbaik kita, yaitu lisan dan jantung. Atau dalam bahasa yang sering kita gunakan adalah qalbu. Qalbu secara fisik itu artinya adalah jantung. Dan secara metafisik itu artinya adalah tempat kita merasakan, menyimpan cinta, menyimpan rindu, menyimpan percaya. Juga tempat memendam iri, tidak suka dan tidak percaya. Dan karena itulah jantung ini menjadi bagian terpenting. Orang yang kalbunya dipenuhi iman, maka lisannya akan memupuk motivasi kebaikan. Orang yang di dalam kalbunya terpatri rasa cinta dan kasih sayang, maka yang keluar adalah kata-kata lembut yang bahkan mungkin tidak mengenal untuk menyakiti sesamanya. Karena itulah Rasulullah SAW mengaitkan iman dengan perkataan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau dia diam jika tidak mampu melaksanakannya. Maka sahabat jiwa, mari kita jadikan lisan kita sebagai ibadah dengan berkata baik, berzikir, membaca ayat-ayatnya, dan kita hindari perkataan yang bisa menghadirkan bercak-bercak noda di dalam kalbu kita, dan na'udzubillahi min dzalik bisa memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihatnya Ustadz Saiful Bahri. Kami mohon berkenan Ustadz bisa bergabung ya bersama dengan saya dan narasumber inspiratif malam hari ini, yakni ada Mas Ade Jigo. Nah, ini saya ingin memulai dari apa yang Allah karuniakan kepada Mas Ade Jigo, yakni Mas Ade Jigo ini sahabat jiwa dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk menjadi seorang komedian. Ya, melalui lisannya Mas Ade Jigo, dia bisa menghibur banyak orang, banyak penonton begitu ya, membuat hati orang-orang ini bahagia. Nah, tapi pada saat Mas Ade Jigo ini masih aktif menjadi komedian, ada nggak sih Mas mungkin batasan-batasan atau cara bagaimana Mas Ade Jigo ini mengerem saat Mas Ade Jigo ini berada di lingkungan atau mungkin panggung yang menuntut Mas Ade juga ini untuk berbicara lepas kontrol gitu ya,
demi tepuk tangan maupun demi tawa para penonton. Bagaimana Mas? Ya, kalau saya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama wajib kita berdoa dulu ya. Karena itu salah satu yang menjaga saya dalam perform ya. Baik itu MC, baik itu bernyanyi maupun melawak. Di atas panggung itu memang sudah seperti ya milik kita gitu. Namun memang kadang kita khawatir akan keceplosan. Apakah ini menyinggung atau tidak, ini menyakiti atau tidak. Nah saya selalu berdoa memanjatkan, ya Allah berikanlah hamba kelucuan, kemudahan dalam menghibur tanpa menyakiti hati siapapun. Itu doa yang selalu dipanjatkan. Yang sering terjadi adalah teman-teman mungkin banyak pengalaman juga, kita sering lihat di media sosial bahwa banyak teman-teman juga yang banyak keceplosan. Ya kalau kami sih sangat menyayangkan ya, bahwa sebagai komedian itu niat menghibur tapi kok malah menjadi petaka buat mereka gitu. Tapi kalau saya pribadi, bagaimana caranya menghibur bisa orang membuat tertawa, bahagia tanpa harus menyakiti. Itu banyak caranya kok, seperti itu. Tapi pernah nggak Mas ada pengalaman mungkin ketika Mas Ade juga ini melawak begitu ya. Mungkin ada penonton yang merasa tersakiti atau marah dengan jokes atau lawakan dari Mas Ade? Kalau pernah atau tidaknya saya nggak tahu ya, karena kan kadang kita bukan ketanda kutip membuli, bukan. Justru kita ingin orang itu menonjol apanya sih, misalkan rambutnya pirang misalkan. Ih bapak masih muda, rambutnya sudah di bleaching kan gitu. Nah saya selesai event, selesai perform, saya pasti nyamperin bapak itu, Pak maafin ya Pak, tadi cuma bercanda gitu. Saya ingin mendapatkan maaf terutama dari bapak tersebut. Gitu. Berarti ada tahapan before after di atas panggung begitu ya? Kalaupun khawatir bapak itu pulang duluan, habis itu pun saya bilang di panggung, Pak maaf ya Pak tadi cuma bercanda, kayak gitu. Masya Allah, ini nampaknya jarang-jarang nih ya Ustadz ya. Seorang komedian pelawak sebelumnya berdoa dulu, setelahnya meminta maaf kepada mungkin penontonnya yang takutnya kata-kata atau lisannya ini tidak sengaja menyinggung. Betul. Begitu ya. Masya Allah, dan nanti kita akan gali lagi kisah dari Mas Ade Djigo Sahabat Jiwa. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita akan kembali usai yang satu ini. Tapi tidak hanya itu, kita ada kewajiban yaitu setoran bacaan Quran. Ya mungkin setiap harinya kita membaca Quran itu salah satu untuk menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan.